Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Oktaperina, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Penata Laksanaan Dysmenor pada Remaja Putri di MTS Asipa Cidolog tahun 2021. Terima kasih kepada pembimbing Ibu Tita Rohita, Escape Nurse, MMM-Kep, selaku pembimbing 1, Ibu Yudita Ingga Hindiarti, SST, MTR-Kep, selaku pembimbing 2. Terima kasih kepada penguji 1, Bapak Daniel Akbar Wibowo, Escape Nurse, MMM-Kep, kepada penguji 2, Ibu Arifah Septiani Mukti, SST, MKes, dan kepada penguji 3, Ibu Tita Rohita, Escape Nurse, MMM-Kep. Selanjutnya ada latar belakang. Dysmenor yaitu keadaan nyeri yang hebat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut Kusmiran 2011, menstruasi atau haid adalah situasi pelepasan endometrium dalam bentuk serpihan dan perdarahan. Menurut Wikenjosastro 2012. Angka kejadian dysmenor. Angka kejadian dysmenor di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap dunia mengalaminya. Kejadian dysmenor di Indonesia dari derajat ringan sampai berat mencapai 74,1%. Angka kejadian dysmenor di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu sebanyak 54,9%. Di Kabupaten Ciamis menduduki peringkat tertinggi, yaitu 73% data dari Puskesmas dan 82% data dari PKPR, disusul oleh masalah penyakit menular seksual sebanyak 8% dan konsultasi KB 4%, menurut Dinkes Ciamis 2019. Di Puskesmas Cidolog, wilayah Kabupaten Ciamis pada tahun 2019, total jumlah kunjungan pasien dysmenor paling banyak yaitu sebanyak 237 kasus. Tahun 2019 meningkat sebanyak 435 kasus dan tahun 2020 terdapat 424 kasus. Menurut Profil Dinkes Kesehatan Ciamis 2020. Penyebab terjadinya nyeri dysmenor dikarenakan adanya peningkatan produksi prostaglandin. Peningkatan ini akan mengakibatkan kontraksi uterus dan vasokonstriksi pembuluh darah. Aliran darah yang menuju ke uterus menurun sehingga uterus tidak mendapat suplai oksigen yang adekuat, sehingga menyebabkan nyeri. Intensitas nyeri berbeda dipengaruhi oleh deskripsi individu tentang nyeri, persepsi dan pengalaman nyeri, menurut Kelly 2017. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran pengetahuan penata laksanaan nyeri dysmenor pada remaja putri di Madrasah Tsanawiyah atau MTS Asipa Cidolog tahun 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan penata laksanaan nyeri dysmenor pada remaja putri di Madrasah Tsanawiyah atau MTS Asipa Cidolog tahun 2021. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang mungkin terdapat pada dysmenor meliputi rasa nyeri yang tajam, intermiten disertai rasa kram pada abdomen bagian bawah, yang biasanya menjalar ke bagian punggung, paha, lipat paha, serta pulpak. Kerangka teori dysmenor. Terapi untuk mengatasi nyeri dysmenor. 1. Farmakologis, pereda nyeri, analgesik, golongan non-steroid antiinflamasi, NSAI. 2. Non-farmakologis, kompres hangat di daerah yang sakit atau kram, istirahat,
olahraga, minum air putih, pemijatan, yoga, teknik relaksasi, dan aromaterapi. Kerangka konsep terapi untuk mengatasi nyeri dismenor. 1. Farmakologis, pereda nyeri, analgesik golongan non-steroid antiinflamasi. 2. Non-farmakologis, kompres hangat di daerah yang sakit atau kram. Istirahat, olahraga, minum air putih, pemijatan, yoga, teknik relaksasi, dan aromaterapi. Baik sama dengan lebih dari 76% sampai 100%. Cukup sama dengan 55% sampai 76%. Kurang sama dengan kurang dari 55%. Metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memberikan suatu nama, situasi atau fenomena dalam menemukan ide baru. Populasi. Semua remaja putri di Madrasah Tsanawiyah atau MTS Ashifa Cidolog Kabupaten Ciamis tahun 2021 sebanyak 92 siswa. Sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Sampel pada penelitian ini adalah remaja putri di MTS Ashifa Cidolog Kabupaten Ciamis. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu pengetahuan pelaksanaan dismenor pada remaja putri. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang berisi tentang bagaimana pengetahuan pelaksanaan dismenor yang dilakukan oleh remaja. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa univariat. Definisi operasional. Variabel pengetahuan pelaksanaan dismenor pada remaja putri. Definisi operasional. Pengetahuan pelaksanaan dismenor oleh remaja putri meliputi non-farmakologis, pengetahuan tentang pelaksanaan dismenor dengan kompres hangat di daerah yang sakit untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan rasa nyeri, mengurangi atau mencegah spasme otot dan memberikan rasa hangat pada daerah tertentu. Mengetahui bahwa istirahat dengan posisi fetal atau tidur dalam kondisi meringkuk layaknya janin atau fetal position dapat mengurangi tekanan pada otot-otot di perut. Mengetahui bahwa olahraga dapat melancarkan peredaran darah dan membantu tubuh menghasilkan endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit. Mengetahui bahwa minum air putih yang banyak dapat mencegah nyeri perut. Air hangat lebih nyaman karena melancarkan sirkulasi darah. Mengetahui bahwa pemijatan perut selama 5 menit sehari diyakini dapat membantu meringankan kram menstruasi. Mengetahui bahwa yoga dapat menekan keparahan kram perut diakibatkan dismenor. Mengetahui bahwa teknik relaksasi aromaterapi lavender dapat menurunkan skala nyeri haid. Farmakologis. Pengetahuan tentang terapi farmakologi untuk mengurangi nyeri menstruasi dengan pemberian obat analgetik, terapi hormonal, obat non-steroid, prostaglandin, dilatasi kanalis cervicalis. Mengetahui bahwa terapi hormonal adalah menekan ovulasi. Tindakan ini bersifat sementara dengan maksud membuktikan bahwa gangguan yang terjadi benar-benar dismenor primer, atau jika diperlukan untuk membantu penderita untuk melaksanakan pekerjaan penting pada waktu haid tanpa gangguan. Alat ukur kuesioner hasil ukur baik lebih dari 76% sampai 100%. Cukup 56% sampai 75%, kurang dari 55%. Skala ordinal. Tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat, penelitian akan dilakukan di MTS Ashifa Cidolog. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Mei 2021.
Distribusi gambaran pengetahuan penata laksanaan Dysmenor pada remaja putri di MTS Asipa Cidolog tahun 2021. Penata laksanaan baik, frekuensinya 17, persentasenya 18,5. Cukup, frekuensinya 36, persentasenya 39,1. Kurang, frekuensinya 39, persentasenya 42,4. Jumlahnya 92, frekuensinya 100. Hasil penelitian. Hasil analisis data pada tabel menunjukkan bahwa pengetahuan penata laksanaan nyeri dysmenor pada remaja putri di Madrasah Sanawiyah atau MTS Asipa Cidolog tahun 2021 hampir dari setengahnya termasuk kategori kurang, yaitu 39 orang, 42,4%. Dysmenor merupakan nyeri menstruasi yang dikarakteristikkan sebagai nyeri singkat, sebelum awitan atau selama menstruasi yang merupakan permasalahan ginekologikal utama yang sering dikeluhkan oleh wanita. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa gambaran pengetahuan penata laksanaan nyeri dysmenor pada remaja putri di Madrasah Sanawiyah MTS Asipa Cidolog tahun 2021 hampir dari setengahnya termasuk kategori kurang, yaitu 39 orang atau 42,4%. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.